Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Dayanti. Saya dari kelas akuntansi reguler 2A. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya dikasih tugas dari mata kuliah Kewirausahaan Islami untuk mewawancarai BUMDes yang ada di desa masing-masing. Dan kebetulan rumah saya berada di Desa Tegalwangi, jadi saya di sini akan mewawancarai salah satu pengurus BUMDes yang ada di desa saya ini. Yuk ikutin. Ya, sebenarnya kalau bumdes itu sudah dibahas. Cuman untuk aktifan dan kegiatannya itu dimulai 2019. Ya, aktif 2019. Jadi 2015 didirikan, namun secara kepengurusan kegiatan masih aktif sama sekali. Adapun cuman tahun 2015 mengadakan pembuatan pembakaran sampah yang dimana nanti di situ akan dijadikan unsur ekonomi, Pak, bagaimana nanti masyarakat dimintai dana tiap bulan, kemudian pembakarannya jadi pembakaran khusus di desa. Cuman mangkrak nggak bisa berjalan, ada permasalahan di tempatnya di PC akhirnya bubar. Urusan itu kemudian diganti 2018 akhir diganti 2019 baru aktivitas. Sebenarnya kalau mekanisme dalam kelembagaan di desa itu biasanya itu mewakili daripada RT RW. Ada beberapa misalnya RT membawa surat. Nah, kebetulan karena saking karena kondisi sebenarnya memang mekanisme aslinya harusnya begitu, perwakilan dari RT atau RW gitu ya, kemudian dibentuk pemilihan dari ketua jadi pengurus kan begitu, harusnya begitu. Cuman di kondisi Tegalwangi itu tidak seperti itu. Jadi karena vakum ketidakjelasan pengurus BUMDes, kemudian ada pengunduran diri dari manajemen, kemudian pengurusan yang sedikit ibaratnya agak lambat, jadi pengurusan masih. Nah, itu hasil dari wawancara saya dengan pengurus BUMDes di Desa Tegalwangi. Kebetulan nama si pengurus itu adalah Muhammad Afif. Maaf kalau tadi di video suaranya kurang jelas, jadi di sini saya akan menjelaskan ulang tentang pertanyaan atau jawaban yang sudah saya lontarkan tadi ke Pak Afif beserta jawaban yang sudah dijawab oleh Pak Afif. Nggak tahu kenapa di video tadi padahal Pak Afif dan saya itu ngomongnya suaranya nggak terlalu kecil, suaranya bener-bener besar, tapi nggak tahu kenapa pas di video itu suaranya jadi kecil kayak gitu dan bener-bener nggak jelas suaranya tadi kita ngomong apa. Jadi langsung aja saya akan menjelaskan ulang secara intinya saja pertanyaan dan jawaban yang sudah Pak Afif tadi jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu sejak kapan sih BUMDes di Desa Tegalwangi terbentuk? Nah, menurut Pak Afif tadi, BUMDes di Desa Tegalwangi terbentuk dari tahun 2015. Namun baru dimajukannya itu pada tahun 2017 hingga sekarang. Nggak tahu kenapa, mungkin waktu awal memajukan BUMDes, waktu awal membangun BUMDes itu mungkin Pak Afif dan kawan-kawan masih belum terlalu mengerti bagaimana sih caranya mengelola BUMDes. Namun pada tahun 2017 Pak Afif dan kawan-kawannya mulai bisa memajukan dan mengembangkan BUMDes yang ada di Desa Tegalwangi itu sendiri. Pertanyaan yang kedua,
kegiatan BUMDes di desa ini meliputi apa saja? Menurut Pak Apif tadi, kegiatan yang ada di desa Tegalwangi yaitu cuma ada dua. Yang pertama itu jasa bengkel dan yang kedua itu gas. Pertanyaan yang ketiga, apa saja hambatan BUMDes di desa Tegalwangi? Menurut Pak Apif tadi tuh sebenarnya nggak ada kalau hambatan yang kayak gimana banget, cuma mungkin karena di sekitar bengkel BUMDes itu sudah banyak bengkel-bengkel lain, jadi paling hambatannya itu cuma saingan-saingan aja, begitupun dengan gas. Pertanyaan yang keempat, apakah kepala desa ikut serta dalam pengelola BUMDes? Iya, memang sebenarnya harusnya begitu, cuma kata Pak Apif nggak tahu kenapa semua masalah yang berkaitan dengan BUMDes semuanya itu diserahkan kepada Pak Apif. Jadi tuh kepala desa itu tidak tahu menahu tentang hal-hal atau kegiatan yang terjadi di dalam BUMDes itu sendiri. Pertanyaan yang kelima, pengurus BUMDes sendiri berasal dari setiap RT atau bagaimana? Iya, memang harusnya seperti itu, cuma nggak tahu kenapa katanya Pak Apif juga nggak tahu kenapa, masih belum tahu kenapa beliau yang ditunjuk untuk menjadi pengurus BUMDes itu oleh ya si kepala desa beserta staf-stafnya. Jadi tuh nggak tahu kenapa yang ditunjuk tuh Pak Apif, bukan dipilih melalui RT ataupun blok masing-masing. Pertanyaan ke-6, BUMDes sendiri modalnya dari mana? Nah, waktu tadi saya wawancara Pak Apif, katanya nggak tahu ya, Pak Apif nggak ngejelasin modal utamanya itu dari mana, cuma yang jelas semua peralatan yang ada di bengkel, baik itu peralatan bengkel maupun buat gas, semuanya itu diperoleh dari hasil penjualan gas dan hasil bengkel itu sendiri. Jadi semua uang ataupun hasil dari penjualan gas dan jasa bengkel itu dijadiin satu buat modal terus menerus. Jadi itu diputar lah buat kebutuhan yang ada buat bengkel dan gasnya. Pertanyaan ke-7, menurut analisa Anda, apakah BUMDes telah berkembang? Kalau menurut saya, BUMDes di desa saya sudah berkembang, karena saya juga sudah, kebetulan bengkelnya itu nggak jauh dari rumah saya. Nah, kebetulan saya juga sudah mensurvey, melihat gimana sih tempat bengkelnya, gimana sih kegiatan bengkelnya. Nah, kebetulan di bengkelnya itu selalu ramai waktu kalau saya lewat atau gimana. Jadi mungkin karena tempatnya juga strategis, jadi di bengkel itu banyak yang mengunjungi, banyak yang ingin menservis motor ataupun lainnya. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan solusi untuk BUMDes yang ada di desa saudara. Nah, kalau untuk solusinya, kebetulan kalau yang kegiatan gasnya itu, tempat gasnya tuh masih dijadiin satu sama bengkel. Jadi gimana ya, udah gasnya itu masih sedikit tuh, belum dikembangin ke berbagai desa ataupun berbagai blok lainnya. Jadi kalau menurut saya mending bikin ruko sendiri, bikin tempat gas sendiri. Jadi tuh biar biar lebih maju aja kayak bengkel kayak gitu. Soalnya kan kebetulan tempat bengkelnya itu nggak terlalu besar, jadi ditambahin ada buat tempat gasnya juga, beberapa gas lah. Jadi tuh nggak terlalu nggak terlalu menarik lah kalau buat gasnya. Jadi mending bikin ruko sendiri, terus kalau bisa dikirim lebih luas lah ke berbagai desa maupun blok lainnya. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dan jawaban yang saya review ulang dari perbincangan saya dengan Pak Apif tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.